dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Jadi Ibu Wabub, Kabupaten Cirebon ini banyak sekali memiliki produk UMKM yang sangat potensial ya Bu? Ya, benar. Ada kurang lebih 350.000 UMKM yang ada di Kabupaten Cirebon. Wow, Ya kan? luar biasa. Karena memang kemarin pasca pandemi COVID ya, ada beberapa memang yang terkena PHK. Jadi istrinya membuka produk-produk yang bisa dijual di pasaran Kabupaten Cirebon, seperti itu. Ibu melihat dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga memunculkan ya Bu ya kreativitas dari para pelaku UMKM. Memunculkan kreativitas, inovasi ibu-ibu ya. Artinya apa yang memang ibu-ibu buat, seperti contoh kue ya. Contoh kue dengan rasa yang macam-macam ya, yang memang punya muatan lokal, hasil potensi yang ada di Kabupaten Cirebon ini ya yang memicu untuk UMKM untuk lebih kreatif dan inovatif. Oke, jadi ini termasuknya momen yang luar biasa juga ya Bu ya, ada manfaat yang bisa dirasakan. Dari sisi positifnya ini memunculkan kreativitas untuk teman-teman UMKM ya, seperti itu. Jadi banyak bermunculan. Ya. Produk-produk baru juga. Produk-produk baru dengan varian baru, varian-varian baru ya, seperti itu. Jadi tidak hanya satu, bisa dalam satu produk itu bisa 4 varian seperti itu. Okay. Ya. UMKM kita ini lebih dominan kemana Ibu? Yang Ibu lihat kuliner kah atau kreasi kerajinan tangan atau seperti apa Ibu Wabub melihat? Kalau kita melihat ya, kita ini termasuk Kabupaten Cirebon ini mempunyai wisata kuliner, ya kan? Kuliner juga ada ya. Artinya seperti kita ambil contoh Pak Haji Aput ya. Pak Haji Aput sini sudah ada jenis empal gentong yang sudah ada dalam kemasan kalengan. Jadi bisa gitu. dibawa. Jadi sudah bisa dibawa kemana-mana. Jadi sudah bisa dibuat oleh-oleh ya, seperti itu. Oke, jadi ini juga termasuk bisa dinikmati untuk di wilayah luar Kabupaten Cirebon ya Ibu? Betul Mbak, seperti itu. Jadi Kabupaten Cirebon dan saya atas nama pemerintah daerah juga bangga ya. Memang kita mensupport kepada teman-teman UMKM bagaimana mereka juga bisa menghasilkan produk-produk yang memang diingini oleh pasar, kemudian lain daripada yang lainnya. Kita seperti juga itu. bisa melihat nih Bu, dari keseharian Ibu membantu juga ya mempromosikan Ibu Wabub. Iya, karena kita mempunyai tanggung jawab Mbak sebagai pemerintah daerah kepada teman-teman UMKM. Jangan hanya mereka saja kita buat mereka supaya membuat produk yang inovasi, yang berbagai macam varian, tapi kita sendiri tidak bantu untuk pemasarannya. Jadi pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk membantu teman-teman UMKM kepada pemasarannya, yang nantinya juga dampak kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon. Oke, soal produk ini juga harus diperhatikan dari rasa Bu. Ya, betul. Kalau saya melihat dari teman-teman UMKM ya, jadi dari kemasannya sudah mulai sudah mulai baik ya. Jadi sudah bisa bersaing. Begitupun rasanya ya. Jadi selalu teman-teman UMKM dari Dinas Koperasi juga kita ada pelatihan ya, bagaimana cara membuat, misalnya saya ambil contoh membuat kue, membuat produk ya. Begitupun dari Dinas Indak ya, seperti itu. Nah, ini yang memicu teman-teman UMKM untuk bisa lebih kreatif lagi. Jadi harus ada kolaborasi juga. Kolaborasi di dinas, karena memang teman-teman UMKM ini juga memang harus dibantu oleh kita dinas, Mbak, seperti itu, agar mereka juga untuk kita ibaratnya memecut ya, seperti itu untuk bisa lebih inovasi lagi. Dari Ibu sendiri, Ibu melihatnya dengan barang-barang atau produk-produk kita, Ibu lebih suka yang seperti apa sih Bu untuk bisa dinikmati juga oleh masyarakat yang lainnya Bu? Mungkin ada masukan dari Ibu? Saya menyampaikan kepada teman-teman UMKM ya, jadi mereka harus bisa melihat pasar yang dibutuhkan sekarang apa sih, sekarang yang lagi booming apa sih, ya, barangkali seperti itu ya kan. Kemudian juga kita pacu dengan kreativitas dan inovasinya seperti itu. Oke, itu perlu ya Bu ya? Iya, betul. Sebagai masukan? Iya, sebagai masukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Kadis. Pak Kadis, apa kabar? Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Kabit? Pak Kadis sehat? Ya, mangga kita bergabung di sini. Waduh, ini mumpung kita sedang berbincang ya Bu ya, untuk mengangkat juga
produk UMKM yang ada di Kabupaten Cirebon pasca pandemi COVID-19. Ya, di sini sudah hadir pemirsa RCTV, ada Pak Dadang Suhendra selaku Kadis Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon. Di sini juga ada Pak Kabitnya. Mumpung ya Bu ya, kita benar. sedang Kebetulan berbincang, kita pas berbincang. banget nih ya. Hadiran dari Dinas Koperasi Iya. dengan Pak Kabitnya. Oke, Pak Kadis dan juga Pak Kabit. Dan tadi Novi ngobrol dengan Ibu Wakil Bupati Cirebon ya terkait dengan perkembangan produk UMKM yang ada di Kabupaten Cirebon. Ibu sangat luar biasa mengapresiasinya. Dan dari Dinas sendiri, apa upaya yang sudah dilakukan? Kita harus bangga dengan produk UMKM Kabupaten Cirebon karena satu-satunya di masa pandemi yang tidak pernah pailit atau tidak pernah bangkrut lah istilahnya. Mereka masih bisa mempertahankan diri. Jadi kita harus bangga. Yang kedua, saya mengamati melihat di lapangan ternyata produk UMKM ini tidak kalah bersaing dengan yang di mall-mall atau yang di supermarket. Saya merasakan sendiri sewaktu saya masih jadi Kadis Indap sudah banyak produk yang kita promosikan baik itu di mall-mall maupun di Indomaret dan maupun jadi tidak kalah bersaing sebetulnya. Nah ini perlu penguatan kita selaku pemerintah daerah termasuk dari Bupati dan Ibu Wahbu. Jadi kesempatan kita untuk memajukan UMKM ini. Oke, ada kendala nggak sih Pak dalam hal untuk bisa memajukannya bekerjasama dengan pihak lainnya ini Pak? Kendala ada dan itu wajar, semua kalau ingin sukses kan pasti ada kendala, tapi jangan dijadikan suatu hambatan atau alasan klasik. Contoh misalnya kendala modal, marketing, packaging dan sebagainya. Ini saya bawa Pak Maharto Kabid UMKM ini yang ahlinya beliau ini, di tangan beliau lah terlahir UMKM yang mandiri di Kabupaten Cirebon. Mangga Pak Kabid ditambahi upaya-upaya yang sudah kita lakukan selama ini. Silakan Pak Kabit. Terima kasih Pak Kades, Bu Simanopi, bahwa tadi disampaikan beberapa kendala ya. Pertama kendala itu kendala di pelaku usaha mikro biasanya tentang SDM ya Bu, SDM dan manajemen ada beberapa dan banyak pelaku usaha mikro ini yang antara keuangan keluarga dan keuangan usaha ini banyak yang tercampur ya. Nah kemudian kedua juga kemasan juga itu masih sangat sederhana ya, belum, tapi sudah ada yang bagus banyak, tapi ada beberapa yang masih sederhana. Kemudian juga pemasaran nih Bu, ini pemasaran yang masih sederhana. Jadi Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. mikro ini yang belum ke digital marketing dan ataupun dengan marketplace itu ada beberapa kendalanya. Kemudian juga tentang kemasan nih banyak yang sederhana, banyak. Kemudian juga yang utama ini ada legalitas nih Pak. Legalitas ini bahwa masih beberapa pelaku usaha mikro yang legalitasnya hanya baru ada SKU saja ataupun NIB saja. Nah itu belum ada beberapa. Nah upaya kami yang dilakukan dari pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Cirebon ini, yang pertama sekaitan dengan SDM ini kami lagi gencar-gencar melakukan pelatihan kewirausahaan Bu, kewirausahaan dan kewirausahaan ini bisa mengatasi untuk berbagai masalah tadi. Yang pertama ada materi tentang digital marketing untuk mengatasi permasalahan pemasaran supaya go internasional atau go global ya. Sekarang sudah waktunya bahwa pelaku usaha mikro ini untuk melakukan digital marketing. Nah, menurut ini kami ambil dari istilah dari para pelaku usaha mikro ini sudah waktunya ya, swayai ngomongnya, udah swayai untuk melakukan digital marketing. Kemudian juga Ya, tentang sudah eranya juga ya Ibu apa ya sekarang ini. Nah, tentang legalitas. Nah ini yang kami juga mempunyai beberapa pendamping ya, beberapa pendamping usaha mikro di tiap kecamatan ada satu. Nah ini tugas dari para pendamping ini untuk melakukan fasilitasi pendampingan tentang NIB ya, karena NIB kan online. Nah ada beberapa pelaku usaha mikro yang ya banyak yang gagap teknologi ataupun ini, maka ada bantuan dari para pendamping itu untuk pemasaran. Nah pemasaran kami mempunyai galeri Bu, galeri di Tengah Tani, dan kami untuk tahun depan rencana mohon restunya barangkali kami akan melaksanakan kegiatan pembangunan di rehab
kantor ex dinas koperasi yang di Cipto di kota, nanti Oke, kelihatannya iya, lebih iya. ramai nih untuk pemasaran galeri, dan di situ juga nanti ada pusat konsultasi bisnis juga di situ di sana. Oke. Itu ya. Produk UMKM-nya dari makanan, kemasan, minuman juga banyak ya Ibu ya. Banyak. Waduh, ini ngomongin soal minuman, kita ngobrol kayak lebih asik kalau ada minuman yang bikin segar ataupun bikin menyehatkan Iya, badan bener nih. nih Ibu. Coba dan nanti Bapak. mana ini ya? Ada ini tapi Nih, minumannya Pak nggak ada, Kadis, coba Pak nih. Kadis, bosnya minuman. Nah, Bisa itu minuman tadi apa nih, Pak Kadis? sebelum kesini saya mampir ke galeri Bu ya, Oh, galeri iya. UMKM yang di tengah tani. Nah, kami membawa minuman segar, barangkali yang Minuman menyegarkan nih, Pak. ini dari jahe dan di situ ada ginsengnya Bu, ada ginsengnya. Wow, Nah, itu ini bukan- bikin sehat supaya badan bisa nih. stamina ini ya, supaya kita bisa stamina bisa ya. Ada minuman jahe Pak yang sudah dipersiapkan nih Sudah, oleh jahe. Pak Kabit ya. Kita dicobain ya Ibu Abub ya. Boleh. Ini Mana yang hasil- tadi yang saya bawa Bu dari galeri usaha mikro yang di tengah tani ini ada beberapa minuman di antara jahe yang favorit di situ. Kenapa? Karena ini untuk hangat ya, di samping stamina juga ada hangat kesehatan. Jahe merah, jahe plus merah. ada ginseng. Nah, iya. Ini selain menyehatkan badan juga katanya ini bisa membuat kita juga jadi lebih bersemangat lagi nih Ibu ya. Peningkatan Iya. imun ya. Memberikan imun di masa pandemi. Itu Iya. dia betul jahe merah ya Pak ya. Iya. Jahe merah juga UMKM juga sudah adanya ke itu ya. Sudah. ekspor ya? Wow, sudah ke Sudah. Kemana itu Pak? Mana, Kak? kemarin tuh Ada. kami mengundang dari toko oleh-oleh ya, dari floating market yang di Lembang, kemudian juga ada Trijaya yang menguasai antara Banten sampai Bali, itu ada beberapa Wow, udah Trijaya sampai tuh. keluar Terus, daerah kami nih ya. sudah mengundang untuk kemitraannya, kemitraan itu sudah Oke. masuk kemana-mana. Luar biasa. Ini penasaran nih gimana rasanya. Boleh coba kita nggak? coba ya Pak ya? Boleh, ya. Oke. Iya. Kita cobain. Ini namanya minuman apa ini Pak? Jahe Minum ginseng. Jahe ginseng. Jahe Pak ginseng. Kabit itunya dilihatin. Nama produknya ya Pak ya? nama produknya. Iya. Kita cobain bismillah. Tuh, bikin ini yang bikin Hangat Jadi di hangat tubuh ya, ya Bu. Pak. Oke, ngomong-ngomong ini namanya apa Pak produknya nih Pak? produk Alesi ini yang Produk Alesi namanya. Alesi. Ini Alesi kami bawa dari hampir di galeri tadi coba sebelum ditunjukkan kesini. nih Pak. Nih ya. Oh Bu. ini Alesi Ibu Bu, di sini. Alesi namanya Dari ya. kemasannya sendiri sudah Kemasannya ya, ini bagus yang ya. sudah bisa Seperti itu. dibawa kemana ini ya. Di Ini ada sini beberapa varian ya pakainya nih Pak. ada ya, ada. Ini yang beratnya 75 gram ya, ini untuk beberapa kali seduh ya, bisa untuk beberapa kali pemakaian. Oke, Di Ibu sini juga sudah jelas ada kadaluarsa dan sebagainya, jadi tidak Tertera jelas itu ya, Pak Kabit ya. Ini yang bisa untuk kenapa? Karena untuk bisa masuk ke toko oleh-oleh modern itu harus ada kadaluarsa dan sebagainya. Sudah Jadi ini memberi yang persyaratan. persyaratan. Ini yang ini Persyaratannya jelas Ya, ya Kita Pak. tidak malu promosinya. Ini Ibu, gimana rasanya Bu? Ini Alesi serbuk jahe nih Ibu Abub. Tadi saya coba minum langsung hangat ke badan ya. Langsung hangat. Benar. Jadi memang tadi Pak Kadis sampaikan karena memang kita COVID ini memang belum hilang ya Mbak. Jadi tetap harus prokes. Kemudian juga lebih bagusnya gitu kembali ke natural ya. Betul. Kembali ke natural, vitamin yang untuk meningkatkan imun, jahe. Ini ya salah kan? satu Ini salah satu minumannya dan produknya dari pelaku usaha di Kabupaten Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Dekat, tidak jauh-jauh dari sumber. Wow, tidak jauh dari sini berarti ya Pak ya? Jauh. Wah penasaran nih Bu Abub Boleh, ya. barangkali kita nanti ke sana. Mau ke sana Ibu? Boleh. Ayo kalau gitu ya. Boleh ya Pak? Kita Mana langsung ya? mau Kita lihat bisa- Pak, gimana bisa proses lihat pembuatannya. proses Iya, pembuatannya. iya. Oke, kalau gitu langsung saja kita siap-siap untuk ke tempat dari produksi ini produk Alesi. Alesi di Wanasa Balor. Alesi. Di Wanasa Talun, Balor. Talun, ya. Oke, pemirsa CTV kita akan kembali di Cirebon Transit. Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Baiklah, kita sudah berada di Desa Wanasa Balor di Kabupaten Cirebon ya, tepatnya di Kecamatan Kecamatan Talun. Talun. Betul ya Bu ya? Oke, ini Talun ngangen ini. Talun. Ya. Ini kita tadi sudah mencoba produk dari Alesi. Nah, sekarang sudah ada di tempatnya ya Pak Kadis ya? Ya. Oke, kita coba masuk ke dalam, Ibu. Ya. Kita coba lihat. Assalamualaikum. Ibu, apa kabar nih Ibu? Ini Ibu Kusma ini Bu, yang itu yang produk tadi tuh. Oh iya, Kusma ini. Ibu Kusma ini, ya. Ibu Kusma ini. Ibu boleh masuk ke dalam Bu? Ya. Assalamualaikum. Ini galeri Ibu. Betul. Oleh di sini.
Oh, PO ya? Order, betul. Sudah pakai sistem digital ya? Sudah, Bu. Nah, memang sekarang kita nih harus dipaksakan untuk paham digital ya. Betul. Iya. Tadi kita sudah mencoba loh Ibu Wabu, Nah. Pak Kades, Pak Kabel sudah mencoba produk Ibu Iya. Alezi ini. Tadi yang rasa ginseng merah Ginseng, ini ya, Bu ya? ginseng. Jahe merah. Ginseng merah. Jahe merah, jahe Plus merah ginseng. ginseng, plus ginseng. Itu minuman menyehatkan. Yang ini tadi, yang ini. Yang ini. Ginseng kopi. Iya. Rasa ginseng kopi. Wah, itu kombinasi yang bagus sekali ya, Bu ya? Nah, ada berapa varian sih, Bu? Saya 3 varian, Bu. Ah. Bahkan sekarang nambah lagi gula aren plus creamer. Oh, Sama ini manisannya, Bu, manisan jahenya juga. Manisan jahenya. manisan jahenya. Oh, Bahan seperti bakunya permen ya, dari- kayak permen iya. gitu ya, Bu Kayak ya? permen, Ada kayak permen permen. jahe itu ya, Bu ya? Penjualannya. Oh. 1 bulan hampir 1 kintal saya bikin. Wah, yang permen Bu ya? Permen. Peminatnya banyak ya, Ibu. Iya, betul. Sudah keluar daerah katanya, Ibu. Sudah, betul. Kemana saja, Ibu? Ini saya kan olahan jahe sama olahan buah. Olahan jahe itu saya bikin kering, Bu. Mm-mm. Ini yang bikin kering karena Kita ini coba juga lihat. iya. Iya. ini rempahnya. Oh, ini rempahnya. Rempah jahe kering. Aha. Ini yang untuk ke Turki cuma saya lewat Jakarta aja, Bu, belum karena persyaratannya belum lengkap. Nah, ini sering dimasak sama orang Jakarta. Terus olahan jahenya saya bikin serbuk sama bikin manisan. Manisan itu 2 macam, dari jahe ginger candy gula aren creamer sama ginger candy creamernya, Bu. Itu yang lebih cepat. Terus untuk serbuk jahe ada serbuk jahe ginseng kopi, ada serbuk jahe green tea, ada serbuk jahe gula aren creamer. Gitu. Iya. 4 varian ya, Bu ya? Iya. Oh iya benar. Di Kelebihan kopi. ini, Bu, kelebihan jahe saya, serbuk jahe saya itu tanpa ampas. Bahkan diminumnya itu ringan, Bu. Jadi nggak enak gitu. Jadi ringan Iya, aja, benar. ringan. Jadi Iya. rasa ginsengnya, rasa kopinya, rasa jahenya itu nyatu gitu. Nah, sekarang ini kebetulan saya lagi launching rasa gula aren creamer, Bu. Gula aren creamer. Ini kayak kopi gitu ya, Bu ya. Iya. Sekarang lagi itu ya, Iya, makanya betul. ada varian gula aren creamer Creamer. itu ya. Iya. Ibu ide sampai Ibu punya inovasi ini dari mana sih, Bu, awal mulanya? Dari seneng. Dari Dari suka. hobi. Hobi. Saya hobi, kebetulan banyak jahe juga karena dulu saya petani jahe, Bu. Oh, Petani merah. jahe yang jahe merah. gajah, Bu. Jahe gajah. Gajah cuma mati semua. Terus saya alhamdulillah itu berkat binaan dari dinas-dinas terkait, PPL-nya juga, dinas pertanian juga sampai ke Indak, sampai ke Bapak dari dinas koperasi. Itu terus otak saya tuh diarahkan ke wirausaha baru. Karena saya kan pikirannya ini bisnis, ini uang. Iya, iya, Jahe saya uang. yang hilang harus Nilai- harus nilai diganti lebihnya, nilai beberapa ribu. Oke, wah ini cuan omset gitu ya, Bu ya. Ini alhamdulillah dari jahe per kilo cuma 7.000, saya jual per kilo minimal 150. Nah, sekarang iya, sekarang Wow, luar biasa, Berarti luar bahan baku biasa. nggak masalah ya, Bu Ya, ya? masalah. Saya bahan Lancar, baku. Ibu, bahan bakunya. Dari Banyak, mana, Ibu? Dari Jaga Satu. Oh, Dari di, Pasar Induk. di pasar tradisional kita ya, Bu Betul. ya? Pasar Induk. Nggak harus sampai keluar daerah nih, Bu. Oh enggak. Bahkan kalau misalnya kitanya peralatannya lengkap sih mungkin bahan baku tuh melimpah, Bu. Kasihan sekarang petani jahe. Dari sana cuma 3.000, beli di Jaga Satu cuma 6.000 perak. Itu kasihan banget. Beneran. Makanya saya sekarang mudah-mudahan dengan omset yang besar bisa membantu petani jahe juga. Ini dari pembinaan dinas ya, Bu ya, dinas Dinas terkait nih. alhamdulillah. Ada Pak Dari- Dadang, Pak betul. Maharto di sini. Iya, dari digitalnya, dari pemasarannya. Bahkan sekarang saya sudah bikin kebun kecil aleji untuk hortikultura di sana. Oh, di mana? Di Jahan, Bu. Oh, di Pamijahan. Betul. Itu ada karyawannya satu. Nah, si Buya sudah berpikir jauh ke depan. Sudah selangkah lebih maju nih, Bu ya. Ibu pakai apa transaksinya? Saya Kris itu Kris. saya belum sempet, Pak. Hmm. Maka Jadi dari bagaimana, Bu? tahun kemarin jadi masih ini aja, masih pakai. Iya. yang Betul. manual. Insya Allah cuman saya habis sekarang selesai. Pakai IG juga ya? Betul. Promosi di Promosi. media sosial. Iya. Pak sosial. Kalisya punya IG segala. Sudah jadi selebgram, Bu. Iya, betul-betul. Ibu Wakil Bupati Cirebon juga ini selalu membantu ya untuk mempromosikan produk-produk UMKM di Kabupaten Cirebon. Iya. Iya. Ibu, ini salah satu pelaku UMKM yang maju nih, Bu, Iya. dengan pembinaan dari dinas Iya, dari terkait. Ibu melihatnya bagaimana? Ini harus diikuti oleh pelaku UMKM lainnya nih, Bu.
Betul Mbak, karena memang kita sebagai pemerintah daerah ya, selaku pemerintah daerah mengupayakan untuk membantu UMKM dalam pemasaran, begitu mulai dari proses pembuatannya, ya kan, dari sisi kesehatan, kebersihan, semuanya itu ya memang didampingi gitu Mbak. Ketika itu sudah maju, sudah mulai berkembang, kita lepas pelan-pelan, gitu. Kita bina lagi yang baru seperti itu. Yang perlu diperhatikan dari produk ini apa saja kriterianya Pak? Misalkan dari packagingnya, kemudian rasa, apalagi sih Pak Kabit yang harus diperhatikan nih, Nah, ini yang agar harus diperhatikan jualannya itu laku keras. Yang diperhatikan ya untuk yang pertama tentang mutu ya, mutu. Kenapa? Karena untuk kemarinnya Bu waktu kurasi juga dicoba terus diicip satu-satu ya Bu. Waktu kurasi kan buka semua nih kurasi, kemudian juga kalau masalah packaging nanti bisa diperbaiki ya, bukan packaging. Kalau sudah kurasinya sudah oke, kemudian juga yang pentingnya itu tentang legalisasi, karena kalau sudah masuk ke pasar global itu harus legalisasi, harus ini, apalagi ke luar negeri itu harus benar-benar legalisasinya yang ini, kalau yang halal, kemudian yang BRT, kemudian hakti ya. Ini jangan-jangan nanti haki nanti sudah bagus ini ditiru orang kan Bu, makanya haki harus hakinya Bu ya. Sudah ya, alhamdullah yang lolos ya. Oh yang kemarin waktu yang saya ke Bandung tuh yang lolos pun yang itu rombongan Ibu bukan rombongan Mas Dali. Saya sudah duluan Pak. Oh ya duluannya iya. Wow, jadi luar biasa. Dan alhamdullah kelebihan kita di Dinas Koperasi punya pendamping ya. Punya Tiap pendamping. kecamatan ada pendamping UMKM. Jadi tidak akan lepas Bu. Tetap. Ya tadi karena SDM berbeda, kita harus ada pendampingannya Bu ya. Makanya ini lebih cepat karena lewat online ya. Itu sangat membantu sekali ya Bu ya dengan adanya pemasaran secara online. Baiklah. Seperti apa nanti upaya-upaya dilakukan nih dari dinas juga, dari Ibu Wakil Bupati juga yang sudah membantu ya Ibu ya untuk bisa lebih maju lagi dan merangkul para pelaku UMKM lainnya Bu ya. Ada terobosan-terobosan harus Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Kita masih berada di kediaman Ibu Kusuma ini di Desa Wonosabalon, Kecamatan Kalem, Kabupaten Cirebon. Tadi kita juga sudah melihat ya Ibu Wabu, Pak Kabit, Pak Kadis juga ini untuk produk-produk yang ada di sini yang luar biasa. Ini sudah melakukan promosi juga di media sosial. Tapi kendalanya masih untuk yang pembayaran secara cashless digital, itu ya Pak digital ya. ya. Apakah ini termasuknya juga menjadi penghalang juga nih Pak? Atau untuk digitalisasi itu? Untuk digitalisasi sebenarnya Mbak Nopi kita sudah menjajaki ya dengan pihak BI maupun pihak BJB supaya bisa kolaborasi. Kenapa saya terapkan di UMKM, pengalaman saya waktu di Indak, saya terapkan di pasar Pemda yang 9. Salah satu contoh di Ciledug. Transaksi online itu sebetulnya lebih menguntungkan, ramah, aman, dan murah. Ya. Amannya ya tadi untuk pedagang tidak harus menyediakan uang kecil pembayaran atau receh. Yang kedua menghindari uang palsu, banyak manfaatnya dan lebih aman, lebih murah. Makanya kita ingin menguji cobakannya di UMKM juga menggunakan kris tadi ya Bu ya. Insya Allah ini kita lagi berproses Bu, kolaborasi dengan BI maupun dengan BJB. Tapi Ibu sudah mendengar ya Bu ya untuk pembayaran non Cuma digital saya ini, Bu? waktunya belum sempat aja Bu. Saking sibuknya nih Bu ya. Karena permintaan banyak sekali ya Ibu. Luar biasa. Bu terjauh peminatnya dari mana Ibu? Daerah mana nih Bu Alis? Bandung udah, Sulawesi juga sudah, bahkan ke luar negeri juga sudah. Luar negeri gitu kan. Ke Johor, melalui Indonesia Mall, melalui Shopee juga. Ya. Oh, jadi banyak sekali Ibu. Sudah Sampai banyak. kewalahan nggak? Kalau masih dengan banyaknya permintaan Ibu. Sementara ini Bu, sekarang tuh sudah merangkak kewalahan gitu. Kewalahan. Harus nambah tenaga. Tahun ketiga. Tahun ketiga tuh. Iya. SDM itu juga. Apakah Ibu ini termasuknya kesulitan juga Ibu untuk bisa merangkul ataupun teman-teman yang bisa membantu? Saya rasa tidak, tergantung niatnya aja. Gampang kok ini tuh. Gampang Gampang, untuk pembuatannya. asal niat. Betul. Niat. Bahkan saya juga punya ini P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya. Bisa belajar di sini gratis.
Oh. Ini membantu pemerintah daerah yang begini Iya, menciptakan benar, lapangan lapangan pekerjaan. Jadi ini nggak pelit ibu ya untuk Ya. berbagi Iya, ilmu. berbagi Benar, ilmu, ya. berbagi nih, Bu. Berbagi ilmu. Bahkan banyak teman-teman yang sudah saya ajarkan sekarang punya produk jahe banyak tuh Pak. Iya. Iya. Ibu tidak apa-apa, tidak merasa tersaingi. Tidak tersaingi Bu ya. Oh tidak, bahkan nggak mungkin bisa menyaingi Aleji. Oh iya, sudah punya nama nih ibu ya. Pede bener Ibu, pede banget. Luar biasa. Ini juga kan sudah banyak yang tahu ya Bu. Terus juga kendala yang ibu hadapi saat ini apa sih Bu? Apakah dari pemasarannya ini masih terhambat, permodalan atau SDM yang perlu diperkuat lagi? Apa Ibu? Saya rasa untuk permodalan saya punya bank ya, bahkan saya sendiri pakainya bank komersial karena sudah terpercaya. Yang jadi kendala pertama adalah memang di marketing saya butuh tenaga digital karena saya kan owner. Owner itu khusus membuat. Kalau plus owner plus digital kita kuyang gitu. Yang kedua yang paling penting itu masalah peralatan. Peralatan itu memang mendukung sekali, apalagi olahan jahe untuk proses pengeringan, untuk proses penjemuran, untuk proses pokoknya banyak proses. Bisa begitu. Nah, saya kemarin juga Bisa. pernah dimintain untuk ke ekspor gitu ya. Karena saya juga ini jadi apa binaan BRI Entrepreneur, diminta ekspor, saya nggak sanggup karena saya nggak punya peralatan, saya masih manual, benar-benar manual. Jadi benar-benar saya bikin itu per 2 kilo, per 1 kilo, jadi supaya jahenya itu jangan pecah Bu. Nah Per itu 5 kilo aja. keasliannya Bu. Betul, keaslian Ibu masalah dipertahankan sehingga tidak ada yang menyaingi ya Bu. Betul, iya Pak. Saya rasa untuk pemasaran itu Bu, satu butuh tenaga digital, keduanya Sarana ya, alat. alat itu penting banget. Alat. Mudah-mudahan ya tahun-tahun sekarang saya mendapatkan alat yang saya butuh karena untuk jahe aja, manisan aja sudah merangkak banyak gitu Bu. Itu saya masih manual proses penjemurannya Pak. Ada di situ ya Bu ya? Ada. Oke. Penjemurannya berupa open. Mumpung ada sekarang ada Ibu Wakil Bupati Cirebon nih Ibu. Tadi sudah mendengar langsung keluhan dari pelaku UMKM ini Ibu dari alatnya yang terbatas. Semua Bu bagaimana Ibu? Dengan dinas terkait juga hadir di sini. Perlu disupport ya Bu. Ya, kita sebagai pemerintah daerah ya, yang memang salah satu upayanya untuk mensupport teman-teman UMKM. Yang mulai dari tadi Ibu sampaikan dari alat ya. Barangkali kalau alat dari dinas memang ada, kita minta dari pusat bantuan alat, itu mungkin barangkali kita bisa lakukan seperti itu. Ya, Pak Kadis ya, seperti itu. Dan tadi Pak Kadis sampaikan juga memang sudah ada pendampingan, pendampingan tiap kecamatan. Jadi permasalahannya sih ini sesungguhnya karena memang sudah Ibu juga kewalahan, memang perlu Ibu tidak bisa bekerja sendiri untuk kita bisa lebih maju lagi. Memang harus ada yang bantu tenaga digital gitu. Karena kita memang sudah digitalisasi dan memang ini suatu hikmah juga ketika ada COVID ya. Ada COVID ini kita dipaksakan untuk bisa melakukan digitalisasi dan harus jangan gagap teknologi ya, barangkali seperti itu. Boleh kita Ibu ketinggalan teknologi. nggak boleh gagap teknologi nih ya, harus bisa mengoperasikannya juga. Nah Ibu tadi Ibu kan menjelaskan harus bisa juga kita memberikan informasi juga ya Bu ya, agar warga juga tahu bisa membuat usaha juga. Betul. Ibu boleh kita lihat untuk proses pembuatannya Ibu? Apakah nggak minum dulu? Oh mau minum, diajak minum dulu. Gimana Ibu? Boleh? Ibu membuatkannya langsung? Boleh. Oh boleh kalau gitu Ibu. Ini spesial dibuatkan minuman dari ownernya ya. Mangga Ibu, kita cobain. Ini yang Ibu ada request mau rasa apa nih Ibu Abu? Saya ginseng Apa tuh Bu? Apa tuh? Ini Apa? launching, Oh, lonceng. ginseng, bukan serbuk jahe, serbuk jahe. serbuk jahe, gula aren. Wah, Jadi launching, launching. launching. Launching terbaru Bu, kali. nanti Bu Wabub endorse-nya. Ya, kali ini Bantu launching. promosi ya. Ya, Ini perizinan sudah lengkap ya, cuma produknya baru gitu. Kita cobain langsung nih. Ini inovasi terbaru ya Bu ya. Cukup Bu, satu gini aja. Satu sendok? Satu Satu sendok. sendok setengah cukup. Kalau mau kurang creamer boleh ditambah creamer.
nih Bu? Ini caipo. Ini Bu, ada Apa Caipo. nih? Caipo manisan Manisan mangga. Yang mangga Bu ya? Nah ini manisan Yang jahe? Ini mangga gedong gincu ya Bu ya? bukan apa tuh? Apa nih? ya mangga runcap. Mangga runcap. Mangga runcap itu mangga yang orang lain nggak suka gitu. Oh, Jadi nggak enak. asam rasanya. Yang buang gitu Bu. Cuma saya bikin ini biar Boleh Bu diolah. dibuka? Boleh Bu? Oh boleh mangga. Boleh? Silakan. Dicoba. Ini dari manisan nanas madu. Pasti ini manis ya Bu? Manis asam manis. Asam, segar lah pokoknya. Wah benar. Saya suka coba lihat ya, nih, nanas madu yang Kita kemarin cobain. kecil yang manis. Kita cobain nih ya langsung nih ya produk dari Alezy. Gimana Bu? Bikin melek ya Bu? Teman-teman kalau Bener, mau bener. nyobain mangga. Enak ya Mas ya? Silakan tuh teman-teman yang ada Enak di dilihat sini. aja ya. Mangga. Memang bikin Asam, seger manis. ya Bu? Ya. Kayak ini untuk yang lagi ngidam nih cocok ya Bu? Lah, Cocok nih Pak. Seger Tahu bisa. langsung seger, seperti iya. apa pembuatannya dari produk-produk Alezy ini. Ya, kita masih sederhana dapurnya ya. Boleh Bu. Kita lihat langsung. Ini cocok juga Bu Ibu. untuk diet Bu. Ya. Bu Ya. Tia. Yang Ini perut-perutnya ke depan. lewat gudang Pak. oh di sini. Kita sudah melihat ya dengan dinas koperasi ya dari proses pembuatannya, dan ternyata ibu ini tidak pelit ilmu ya, artinya ilmu ini dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon ya untuk dalam pembuatan serbuk jahe ginseng kopi ya, karena ibu ini mempunyai ada beberapa varian, ada 4 varian, dan begitupun tadi kita melihat juga pembuatan manisan nanas madu ya, seperti itu. Sesungguhnya apa sih Bu harapannya kepada pemerintah daerah, terus kemudian kepada itu sini. masyarakat. Oh, iya. Nah, harapannya apa Bu? Seperti apa? Harapannya sesepuh saya aja masih produktif, masih tegar, bahkan saya bisa menyekolahkan anak saya sampai lulus Nah, ujian, bukan lulus sarjana pelayaran dengan balik naik pesawat dengan hasil dari UMKM. Dari hasil Yang UMKM. penting niatnya. yang penting. Niat baik dari hati bahwa kita itu rohnya itu dagang, insya Allah kita nggak ada yang sengsara, itu aja. Oh, iya. Jadi kalau kita lihat semua tadi apa yang disampaikan Ibu, bahwa semuanya tergantung niat ya. dan semangat. Ketika niat kita memang sudah kita tetapkan, kemudian kita juga punya semangat, apa yang ada di sekitar kita ini bisa menjadi uang semuanya ya. Contohnya ini bisa bermanfaat. Contohnya ini ya Bu ya. Betul. Ibu terinspirasi dari Banyaknya banyaknya buah mangga ya Bu ya. Di halaman pekarangan rumah ya. Ini jadi membuat manisan mangga, manisan nanas ya. Jadi oleh karenanya saya atas nama pemerintah daerah, ayolah teman-teman UMKM kita semangat untuk lebih kreatif, inovatif untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya bagi kita sendiri, menambah perekonomian keluarga, begitupun kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Oke. Kalau Ibu punya harapan apa Ibu untuk ke depan? Untuk siapa? Ibu harapannya seperti apa? Harapannya saya panjang umur, sehat, tetap jadi owner, itu saja. Amin. Usia berapa sih Ibu? 56 tahun. 56 tahun tapi masih sehat. Betul. Ya. Nah, berkat apa nih? Berkat Alezy. Alezy. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Kita masih berada di program Cirebon Terasi, transformasi menuju era digitalisasi yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Ini dengan temanya mengangkat produk-produk UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Oke, sekarang kita sudah berpindah tempat lagi ya Bapak Ibu ya. Iya. Kita masih di Wanasa Balor tapi dengan produk yang berbeda. Oke, ini ada Pak Dali ya. Pak Dali ini adalah pelaku UMKM untuk produksi ini anaknya Mimi. Ya, betul Pak Dali ya. Betul banget. Oke, produknya apa saja sih Pak? Produknya itu kita ada unggulannya ya emping minjo dengan tutup pisang, terus ada juga intip. Yang sisanya kita ambil dari teman-teman yang lainnya. Jadi untuk unggulan sih cuma 2, emping dan tutup pisang. Oke, ini produknya Ibu Ya, betul. sudah pernah melihat sebelumnya ini Bu?
dengan ibu yang suka sekali Emping. ngemil nih, Emping, wah, emping melinjo nih. Emping melinjo ya. Karena mungkin di sini kita bisa angkat potensi yang ada di sini mungkin karena di sini banyak pisang nih ya di Ya, sekitar betul. ya. Jadi terinspirasi dari situ barangkali ya. Sebenarnya sih bukan dari situ, Bu. Oh, bagaimana itu Pak gimana? Dali? Dulu Mimi tuh bekerja sebagai keripik pisang. Oh. Karena ngerasa mampu dan sudah bisa, jadi lepas kemudian buka usaha sendiri. Buka usaha Dan sendiri. alhamdulillah pasarnya bagus, akhirnya teruskan Iya, deh iya. sampai sekarang. Jadi penerusnya nih Mas Dali. Penerusnya. Tapi yang jelas bahan baku mudah kan. Mudah Iya, didapat betul. di Alhamdulillah. sekitar Sekitar ini, sekitar Makanya ini sekitar rumah. kebetulan kita tandur pisang itu tujuannya itu tadi ketika dari petani kosong kita udah siap. Iya. Siap pakai nih langsung diproduksi Iya, betul. gitu ya Pak Dali ya. Pak sudah berapa lama nih Pak? Sejak kapan sih produksi ini nih Pak? Kalau Anak ibu-ibu. untuk produksinya itu dari tahun 2014 ya. 2014. Tapi kalau saya terjun pribadi itu 2019. Jadi 2014 itu benar-benar masih pasarnya biasa tanpa perizinan. Iya. Nah, saya terjun itu 2019 mengurus perizinan dari PIRT halal sampai sekarang merek pun juga. Nah, dari situlah alhamdulillahnya dengan lengkapnya legalitas jadi kita bisa diterima pasar. Wow, ini promosinya atau pemasarannya kemana saja Pak Dali? Nah, kalau pemasaran mah masih di sekitaran rumah saja karena produk anaknya Mimi itu belum ada di toko oleh manapun. Jadi kita fokusnya itu pemasaran dari rumah dengan promo yang selalu kita buat itu datang ke rumah lebih murah. Datang ke rumah Iya. lebih murah. Jadi jangan tulisan datang ke rumah lebih murah, orang tuh berlomba-lomba datang ke sini. Karena kalau jualnya misalkan COD-an atau ketemuan, itu pasti harganya mahal karena kita tidak minta ongkir tapi ada di naikin harga. Seperti Begitu. itu. Tapi kan sayang ya Pak kalau misalnya tidak dibantu dengan promosi lewat media sosial Ya, ataupun dengan online gitu Oh, Pak Dali. Untuk media sosial kita bermain di TikTok, IG sama Facebook doang dan WhatsApp grup pastinya. Jadi kita manfaatkan grup yang ada di HP itu ada sekitar 75 grup. Jadi setiap promosi itu share 75. Mana yang nyantol ya berarti itu rezeki. Kalau enggak berarti coba lagi besoknya. Seperti itu. Oke, ini ada banyak sekali ya yang kita bisa lihat produk-produknya emping Ada ini. emping, ada pisang. Iya betul Ibu. Ini pembinaan dari dinas juga sudah dinas dirasakan juga ya. sekali nih Pak Dali. Alhamdulillah. Karena waktu pertama terjun 2019 itu saya belajar terkait packaging kemasan. Nah, dari Dinas Koperasi itu belajar packaging kemasan. Pertama tuh kemasan seperti ini. Ya. Yang biasa. Ya. Karena kurasi waktu itu dari Indomaret, Alfamart, toko oleh-oleh, ternyata tidak melihat sebuah rasanya, tapi packagingnya. Packagingnya. Akhirnya Menarik juga, iya. Dinas Koperasi itu memberikan peluang terkait bagaimana caranya membuat packaging yang lebih menarik. Ya. Dan dari situ akhirnya saya coba belajar membuat packaging. Dan kebetulan ini hasil karya temen sendiri. Oke, ini sudah tertera di Ibu Bawabub ada Cirebon Katon. Ada Cirebon Gitu Katon ya. Ini tagnya kita ya. khas ya dari Betul, Cirebon. Kabupaten Cirebon. Kabupaten Ini. Cirebon. Jadi biar tahu juga ya masyarakat dari luar juga ya. Ini loh hasil produk dari pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon. Oke, luar biasa sekali. Harganya juga terjangkau ya Pak? Harganya kalau dibilang terjangkau mungkin bagi orang ini kan kita khusus pasarnya itu menengah ke atas targetnya. Banyak Jadi ini ya. memang kita jual itu lumayan harganya. Yang keripik pisang berat Keripik pisang? 55 gram 55 itu gram. kita jual 15.000. Kalau emping melinjo yang beratnya 50 gram kita jual 18.000. Kalau kata teman-teman sih ini paling mahal. Paling mahal, tapi rasa Betul, Luar karena biasa kita dong ya, pasti. menjualnya tuh rasa dan kita pertahankan terkait teksturnya yang renyah dan gurih. Iya. Seperti itu. Ibu Abu bagaimana komentar dengan tampilannya yang bagus semangsanya Bu ya. Jadi menarik untuk bisa dibeli nih Bu. Bisa bersaing ya. Kalau saya melihat dari sudah kemasannya, packagingnya yang sudah menarik ya, menarik. Tadi Mas Dali sampaikan bahwa kita memang melihat dari packaging dulu ya, Betul. seperti itu. Kemudian memang kualitas daripada rasanya. Ya. Barangkali ini juga jangan sampai berubah rasanya, iya kan? Betul sekali. Ya, karena orang setelah melihat packaging kemudian merasakan Ingin enak, mencoba. ingin mencoba, kan mencoba lagi seperti Terngiang-ngiang terus ya Bu ya. yang terus. Jadi pengen beli lagi, pengen beli Iya, lagi. benar sekali. Dan alhamdulillah sekarang itu banyak konsumen yang bahkan reseller. Kita kenapa nggak taruh di toko oleh-oleh, tapi kita perbanyak reseller. Jadi reseller itu kalau sekali order bisa sampai 50 kilo, bahkan sampai 80 kilo. Itu luar biasa, jadi kita pertahankan.
Kalau untuk toko-tokonya kita toko-toko kecil, tapi sifat pembayarannya harus cash. Jadi kita nggak mau yang konsinyasi. Oh, gitu. Iya, dan alhamdulillah toko-toko kecil itu kalau order ya meskipun order cuman 5 kilo, 6 kilo, tapi kalau dibayar cash kan ke kitanya kan lebih enak. Jadi perputaran modalnya lebih cepat. Oke, bagaimana dengan untuk yang saat ini dengan pembayaran non tunai gitu, Pak? Non tunai seperti Ya, Chris. Oh, QRIS. QRIS itu, Oke, kebetulan ini baru jadi kemarin. Oh, di Kita sini ada marketnya nih ya. Iya, Ivan ini. baru jadi kemarin. Jadi kita tuh kemarin dibina oleh BI, kebetulan BI-nya sendiri bekerja sama dengan Bank BJB. Kita dikumpulkan di Kecamatan Talun terkait untuk QRIS. sosialisasi digitalisasi pembayaran, dan alhamdulillah ternyata sudah berjalan di kegiatan waktu itu Bincang Bisnis Jabar Bincang BJB. Bisnis Jabar. Jadi ini sudah dipakai itu sebagai permulaan, kita pakai langsung ke pusatnya, dan alhamdulillah itu mempermudah kita. Mempermudah itu ya, Pak ya. Betul. Aman, mudah. Iya, Murah, benar mudah, sekali. murah. Aman, mudah, murah. Tanpa biaya admin, Pak. Tuh kan, tanpa biaya. Enaknya tuh tanpa biaya admin. Jadi bisa dirasakan manfaatnya ya, Pak Dali. Jadi kalau kita transfer pakai M-Banking, kemudian kita kirim ke bank lain, kena admin. Kalau ini enggak, alhamdulillah, cuma pakai kode unik. Jadi kode unik. di belakangnya itu ada kode unik. Misalkan harganya 2.500, kita bikin 2.583 gitu. Jadi ada kode uniknya. Betul. Oke. Pak Kabit, apa ingin disampaikan lagi sebagai masukan nih, Pak, untuk bisa lebih berkreasi lagi dari Pak Kabit dulu? Ya, makasih ya Mas Dali. Ini kan juga mengamati punya Mas Dali ya. Mas Dali juga ada di galeri kita ya Mas Dali, di galeri kita. Nah ini tadi konsep dari Mas Dali itu pemasarannya itu berbagai ya. Di samping ada pemasaran online-nya juga ya, melalui grup IG atau WA, kemudian juga ada di galeri juga ada nih untuk menghidupkan orang banyak ya Bu, yang reseller tuh. Reseller itu menghidupkan orang banyak tuh. Kalau misalnya memang ke toko oleh mungkin hanya 1-2 ya. Nah kalau reseller kan ada puluhan reseller. Nah ini dari reseller ini bisa reseller ke reseller lagi. Nah, itu konsepnya macam itu. Konsep pemasaran itu konsep pemasaran jajaring ya, jajaring ya. Itu jadi ada jajaring, ada marketplace, kemudian ada ke toko oleh dan ada Kominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. ya jajaring ya itu jadi ada jajaring, ada marketplace, kemudian ada ke toko oleh dan ada membantu orang juga. Iya, membantu orang iya karena menjadi banyak betul. Dan juga ini kelihatannya misalnya itu memakai dua ada yang konsep yang pakainya curah ya. Nah, curah ini untuk konsumsi menengah ke bawah dan iya, biasa. betul. Yang ada yang untuk yang menengah ke atas ini. Menengah Jadi ke atas yang seperti ada ini, ya. beberapa konsep baik pemasaran maupun konsep kemasannya ada. Mas Dali Iya, juga. betul sekali, Pak. Kemudian juga untuk NIB dan sebagainya juga Mas Dali ini sudah ahlinya Bu, dari banyak teman-teman pelaku usaha mikro ini yang minta ke, walaupun bukan pendamping Mas Dali itu bisa membantu teman-teman untuk memberikan edukasi tentang NIB dan lain sebagainya itu. Mas Dali itu dan ini salah satu unggulan kami yang pelaku usaha mikro yang milenial. Yang milenial. Iya, oke. Semoga bisa lebih maju lagi, lebih banyak diminatin lagi nih Pak Dali. Ibu ini jagonya kalau promosi di lewat media sosial nih Ibu. Boleh Bu ini bantu promosikan di boleh. Instagramnya Ibu Boleh ya? sekali. Iya, boleh Udah ya. ini ya, sering saya mengendorse ya teman-teman UMKM ya produknya. Di sini kita kunjungan ke Mas Dali. Kebetulan Mas Dali ini membuat produksi keripik pisang dan emping melinjo. Dan ini termasuk salah satu bestsellernya juga ya. Iya, betul. Nah ini kita harapkan dari saya atas nama pemerintah daerah ya mengharapkan kepada Mas Dali juga untuk berinovasi ya. Jadi barangkali bisa dibuat beberapa varian, emping melinjo tambah lagi, terus keripik pisang juga mungkin ada varian-varian baru lagi yang bisa dibuat ya, agar lebih kreatif dan agar juga bisa masyarakat bisa merasakan dengan rasa yang berbeda-beda seperti itu ya. Harapannya semoga sukses ya. Ayo kita bantu UMKM kita agar pembangunan daripada masyarakat Kabupaten Cirebon juga bisa lebih maju lagi. Amin. Amin. Oke. Pak Kadis, apa yang ingin disampaikan Cirebon Pak Kadis? Katon, saya setuju apa yang disampaikan Ibu Wabuk tadi. Mas Dali jangan putus berinovasi dan berkolaborasi Iya. ya. Dan saya harapkan ke depan
tumbuh dari yang lain ya. Kan Amin. kita punya jejaring tadi ya, Jejaring. apa? Reseller. Reseller, Mudah-mudahan yang lain bisa melihat, mendengar, mencontoh dan berkreasi seperti Mas Dali. Amin. Amin. Cirebon, Katon. Cirebon, Oke, Katon. kita mau lihat juga produksinya ya. Boleh. Terus produksinya seperti apa? Ada di mana nih? Itu emping, di Oke. sini pisang. Jadi mangga ke emping dulu aja. Balik ke situ ya. Oke. Oke. Tapi yang pasti sukses terus ya buat Ya, Mas Dali. Nanti siap. kita lihat untuk produksinya, bagaimana pembuatannya. Ini kan cukup mudah ya dengan Ya. bahan bakunya hanya Kelihatan pisang. cukup oh, mudah. Begitu. Tapi ternyata Ya, Yang mudah. butuh kesabaran ya. Betul sekali. Oke, baiklah. Tapi tidak ada ini ya. Ada perbedaan yang dirasakan dari pandemi gitu. Kalau pandemi sih hanya paling karena pembatasan yang PPKM itu ya. Jadi paling biasanya pemasaran saja sih intinya yang dipersulit itu. Karena kebetulan Mimi juga jualan di pasar. Oke. Karena adanya pembatasan tersebut, jadi Mimi aktivitas pasarnya itu kan berkurang. Karena berkurangnya aktivitas pasar itu, saya memanfaatkan media sosial yaitu WhatsApp dan itu Bisa dilakukan Media sosial. digital market ya. Iya, market. betul. Kalau langsung ke situ ya. berarti Boleh, ya? enggak? Oke. Yuk. Nah kalau ini proses pengeringan yang sudah diberi bumbu. Jadi keringan pertama. Nah kalau bumbunya tuh ada ketumbar, bawang putih, kemudian ada juga gula dan garam. Dan ada bumbu rahasia yang tidak boleh ceritakan. Oh, ada bumbu rahasia. Betul sekali. Nah ini pengeringan bumbu dan itu pengeringan saat geprekan. Berapa lama Pak biasanya? 2 Intinya hari, sih 3 hari? enggak, kita yang penting adanya cahaya matahari saja Iya, sih. awalnya di sana sini. Mungkin sekitar 30 menit juga bumbu, udah kering terus sebenarnya Mbak. bumbu. Karena memang ini Bumbu. sudah melalui proses pengeringan pertama. Campur ya. Ini hanya pengeringan untuk yang dibumbui. Jadi kalau misalkan yang minta manis, yang minta Ini asin, rahasianya semuanya bumbu ini nih. pengeringan kedua ini. Oke, baik. Jadi rahasianya di bumbu ininya. Iya, Pak. Berarti masih ada dusta di antara kita. Iya. Nah itu proses pembumbuannya. Oh, gitu. Ini di Cirebon Terasi kita sudah berkeliling untuk melihat produk-produk UMKM yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Cirebon ya. Ini di Desa Wonosabalor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon bersama dengan Ibu Wakil Bupati Cirebon, Pak Kadis, Pak Kabid dan juga ada pelaku UMKM-nya di sini ya Pak Dali ya. Ya. Oke, semoga dengan apa yang disampaikan ini terus membuat pelaku UMKM bersemangat ya, berinovasi dari perhatian pemerintah daerah melalui dinas terkaitnya. Oke, Bu sebagai closing Bu. yang disampaikan? Harapannya kepada UMKM terus semangat, terus berinovasi agar apa yang kita harapkan dari UMKM ini bisa membantu pemerintah daerah juga. Ayo bantu UMKM agar Kabupaten Cirebon lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Oke, Cirebon Katon. Cirebon Katon. gitu ya. Oke, baik. Hidup UMKM. Hidup ya, tetap semangat. Ya, terima kasih untuk pemirsa sudah menyaksikan tayangan kami di Cirebon Terasi, transformasi menuju era digitalisasi yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Cirebon Katon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh foto bersama Ibu? Oke, ayo Pak, kita foto bersama Pak Kadis, Pak Kabit, ayo. Ayo. Ikut nimbrung sama Novi di sini. Dari yang kependekan Ada juga kelihatan. kelihatan. Gimana ya? Jijit Begini, kita. begini, begini, Nah, begini, oke. begini. Pak Kadis yang mana? Pak Pak Kadis? Katon. Selamat
Kabupaten Cirebon.